Awalnya saya ngap, Makan juga sesak gitu, habis makan. juga Gitu. ngap. Ngap gitu. Apalagi kalau ketemu pas kalau lagi makan obat yang bentrok tuh, yang nggak cocok sama badan saya langsung lemes. Tensi turun. Saya punya tensi tuh Tensi turun. Itu saya nggak bisa ngindarin badan gitu loh, tempoyongan terus. Saya udah pelajarin tuh, saya udah nggak nyanggup. Makanya saya ambil keputusan itu udah. Operasi. Saya berserah aja kepada Tuhan. Saya mau operasi aja deh, biar saya hidup lebih nyaman gitu, nggak terlalu capek kayak gitu, napasnya gitu. Ya karena dia nggak sanggup, ya udah akhirnya dia mutusin ya udah oke, mau operasi gitu. Jadi pada pasien ini yang mengalami kebocoran adalah katup mitral. Jadi kebocoran pada katup jantung itu mirip seperti kerusakan pada katup pompa air di rumah. Yang seharusnya pompa air itu bisa mendorong air naik ke atas ke tempat penampungan air. Ketika katup atau klepnya pompa air itu rusak, maka sebagian dari air turun lagi ke bawah karena dia bocor. Pasien ini kami lakukan perbaikan pada katup mitralnya. Jauh lebih baik bagi pasien dibanding penggantian katup. Setelah operasi, pasien tersebut kondisinya amat baik, pulih dengan cepat. Pasien dirawat hanya 1 hari di ICU. Hasilnya Memuaskan. sangat sempurna, kalau menurut saya ya, sempurna banget. Udah nggak Kalau sesak saya lagi. tidur aja bisa tutup mulut. Lebih membaik ini udah. Kalau ini udah nggak ada sesek lagi gitu. Lihat dia makan juga udah biasa gitu, nggak ada sesek. Biasa kan kalau makan aja tuh dia bisa sesek gitu, napasnya gitu. Nah sekarang udah baik, udah jauh lebih baik, nggak sesek lagi gitu. Itu aja udah. Nama saya Kim Tony Semesta. Usia? Umur 60 berapa ya? 66, 67 jalan. Saya Ibu Farida, umur 57. Awalnya saya ngap, Makan juga sesak gitu, habis makan. juga ngap. Ngap gitu. Apalagi kalau ketemu pas kalau lagi makan obat yang bentrok tuh, yang nggak cocok sama badan saya langsung lemes. Tensi turun. Saya punya tensi tuh Tensi turun. Itu saya nggak bisa ngindarin badan gitu loh, tempoyongan terus. Saya udah pelajarin tuh, saya udah nggak nyanggup. Makanya saya ambil keputusan itu udah. Operasi. Saya berserah aja kepada Tuhan. Saya mau operasi aja deh, biar saya hidup lebih nyaman gitu, nggak terlalu capek kayak gitu, napasnya gitu. Kita kan sering konsul tuh kan gitu ya sama dokter Amir gitu kan. Dokter Amir bilang nanti diperkenalkan sama dokter yang bagian untuk operasi katup jantung gitu. Akhirnya ya kita ke dokter bagus gitu. Jadi pada pasien ini yang mengalami kebocoran adalah katup mitral. Katup mitral itu adalah katup yang membatasi ruang atrium kiri dengan ventrikel kiri ya, yang seharusnya katup tersebut membuka satu arah ya, jadi dari ruang atrium kiri ke ventrikel kiri atau dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, ketika ventrikel ini memompa ke aorta, seharusnya katup mitral ini menutup ya, dan pada pasien ini katup tersebut mengalami kebocoran sehingga terjadi aliran balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Jadi kebocoran pada katup jantung itu mirip seperti kerusakan pada katup pompa air di rumah. Yang seharusnya pompa air itu bisa mendorong air naik ke atas ke tempat penampungan air. Ketika katup atau klepnya pompa air itu rusak, maka sebagian dari air turun lagi ke bawah karena dia bocor. Darah yang harusnya masuk ke dalam jantung dan dipompa ke aorta dan ke seluruh tubuh, maka sebagian kembali ke ruang sebelumnya ya, termasuk ke paru-paru dan ke organ lain ya. Ya, karena dia nggak sanggup ya udah akhirnya dia mutusin ya udah oke, mau operasi gitu. Tadi dia mau ambil tindakan operasi, tapi saya nggak mau, takut. Tapi kalau dokter Amir bilang kalau bisa hidup begitu sehari-hari, bisa hidup seperti itu, bisa dikasih obat, nggak usah operasi juga nggak apa-apa, bisa tahan nggak hidupnya seperti itu. Dimakan obat lain, nyesek napas, mau kemana-mana nggak bisa, susah. Saya udah pelajarin sampai 3-4 bulan, nggak nyanggup juga akhirnya. Saya ambil keputusan untuk operasi jantung, baru kemarin itu tas gitu. Kalau nggak saya juga nggak tahu. Dapat dokter bagus tuh, orangnya baik bener gitu, pokoknya gitu, dijelasin semua apa-apa, dijelasin dokter bagus itu. Ketemu kemarin udah siap sama dokter bagus itu, udah siap, makanya jadi diatur sama dokter bagus semua sebelum operasi. Jadi cek semua tuh, cek darah, THT, dan cek gigi gitu semua. Pasien ini kami lakukan perbaikan pada katup mitralnya. Jauh lebih baik bagi pasien dibanding penggantian katup. Di antaranya adalah perbaiki dulu keadaan umum pasien. Ya, kebetulan pada pasien tersebut ketika datang masih dalam keadaan gagal jantung atau terjadi congestive heart failure. Nah, ini akan ditata laksana dulu, diterapi dulu oleh dokter spesialis jantung. Nah, sambil kita juga lengkapi data-data laboratorium, kemudian pemeriksaan imaging pada pasien ya, baik itu ekokardiografi, kemudian foto ronsen toraks, kemudian pemeriksaan EKG, dan
laboratorium yang lengkap, menjamin ketika pasien tersebut menjalani operasi kondisinya optimal. Yang sering kita lakukan adalah kita konsulkan ke dokter gigi untuk melihat apakah ada sumber infeksi di gigi. Gigi yang bolong itu bisa menjadi sumber infeksi. Yang kedua adalah yang sering kita lakukan juga konsul ke dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, juga untuk menilai apakah ada infeksi pada organ-organ tersebut. Untuk kondisi stroke yang dialami pasien, kami juga konsulkan ke dokter spesialis saraf. Jadi di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri itu kita tangani pasien secara komprehensif. Nah, pada kondisi yang ideal baru pasien kita lakukan operasi. Hasilnya Memuaskan. sangat sempurna, kalau menurut saya ya sempurna banget. Udah nggak Kalau saya sesak tidur aja bisa tutup mulut. Biasa Kalau bantuan tadinya kan saya tidur buka-buka. mulutnya agak nyelangap, agak buka mulut. Sekarang bisa tutup mulut, jadi nggak ngapan kayak kemarin. Lebih membaik ini udah. Kalau ini udah nggak ada sesek lagi gitu. Dia makan juga udah biasa gitu, nggak ada sesek. Biasa kan kalau makan aja tuh dia bisa sesek gitu, napasnya gitu. Nah sekarang udah baik, udah jauh lebih baik, nggak sesek lagi gitu. Pokoknya udah. Wah, setelah operasi pasien tersebut kondisinya amat baik, pulih dengan cepat. Pasien dirawat hanya 1 hari di ICU, kemudian pindah ke ruang rawat biasa, kemudian dalam 5 hari setelah operasi sudah bisa pulang ke rumah. Dengan kerjasama tim yang baik, maka alhamdulillah pasien tersebut pulih dengan baik, termasuk tidak ada timbulnya stroke baru atau gangguan pada fungsi neurologi pasien. Oh iyalah, kita kan memang kalau hidup begini kan harus ada pemeriksaan gitu ya, ada apa, jangan waktu sakit baru kita periksa gitu kan. Itu ya sini sih kita mah terima kasih bener sama rumah sakit ini, semua dokter-dokter tuh baik-baik semua dah, itu mah udah bener-bener baik ini.